Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Trirahayu dari Lokal A1 Kebidanan S1 dengan NPM 21407040111. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama yaitu ada penis dan skrotum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penis. Penis merupakan organ terluar dari alat vital pria. Penis merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa. Penis terlibat dalam proses kopulasi, yaitu penghantaran sperma menuju ke organ vital wanita. Penis membungkus jaringan uretra, yaitu jaringan terakhir dalam proses reproduksi. Penis tersusun dari 3 bagian, yaitu akar, korpus, dan glans atau kepala. Pada bagian-bagian penis terdapat akar. Akar berperan sebagai fiksasi dan stabilitas penis. Yang kedua yaitu ada korpus. Korpus merupakan bagian terbesar yang tersusun dari 3 jaringan erektil yang kenyal berbentuk silindris, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah korpus spongiosum. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu glans atau kepala, merupakan perluasan distal dari korpus spongiosum dan bentuknya mengerucut dan dibungkus oleh prepucium. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan di dinding tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testis 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organ internal pada organ vital pria. Yang pertama yaitu testis. Testis berjumlah 2 buah atau sepasang yang berada di dalam skrotum. Terdapat saluran berbentuk spiral, yaitu tubulus seminivorus yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdiri dari ada Leydig cell, Sertoli cell, dan smooth muscle. Leydig cell berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya Sertoli cell yaitu berfungsi untuk sebagai mendukung perkembangan sperma. Selanjutnya adalah smooth muscle yaitu yang berfungsi untuk mendorong sperma di tubulus seminivorus untuk keluar. Selanjutnya yaitu epididymis. Pada epididymis merupakan saluran yang menggulung-gulung yang berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan sperma sementara. Setelah sperma diproduksi dari testis, selanjutnya akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, selanjutnya sperma akan disalurkan melalui vas deferens. Selanjutnya di vas deferens itu menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis atau kelenjar aksesoris. Di kelenjar aksesoris terdapat vesicula seminalis, ada prostat, dan bulboretral atau chopper. Di kelenjar aksesoris itu dia mengekskresikan cairan semen atau sperma. Selanjutnya di vesicula seminalis yaitu dia berfungsi menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir 60% dari total cairan semen loh. Nah, selanjutnya di cairan vesicula seminalis dia menghasilkan cairan kental kekuningan dan bersifat basa. Dia akan kaya fruktosa, enzim mengumpal, dan asam karbonat dan prostaglandin. Nah, selanjutnya itu cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis itu dia berfungsi untuk menetralkan kondisi saluran reproduksi asam wanita yang bersifat asam. Oh iya, letaknya di sini ya. Setelah dari vesicula seminalis, selanjutnya lanjut menuju ke prostat.
Nah, di prostat ini adalah kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan vesicula seminalis. Nah, prostat juga menghasilkan enzim antigumpal. Nah, antigumpal ini berfungsi untuk memecahkan semen pada saat berada di saluran reproduksi wanita. Nah, selanjutnya antigumpal ini dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Nah, sebenarnya di daerah sini itu ada kelenjar chopper, cuman tidak ada gambar yang tidak ada tulisannya, cuman ada ini doang. Nah, di kelenjar chopper itu menghasilkan cairan yang kental dan mengandung mucus berfungsi untuk mempertahankan kelembapan. Nah, setelah selesai, selanjutnya sperma menuju ke uretra. Uretra ini dia saluran sistem reproduksi pada pria. Dia merupakan saluran pengeluaran sperma mengeluarkan sperma dan urin. Setelah semua selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, mons pubis itu adalah rambut-rambut yang terdapat di area sekitar organ kewanitaan, yaitu untuk melindungi sistem reproduksi perempuan dan untuk mengatur suhu dan kelembapan pada organ reproduksi wanita. Nah, selanjutnya yaitu labia mayora. Labia mayora yaitu merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong, dan panjang labia mayora nih itu dia sekitar 7-8 cm dan lebar 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Tuh. Dan kedua bibir ini di bagian bawah bertemu dengan perineum. Nah, fungsi ini adalah untuk melindungi organ-organ internal yang dari sistem reproduksi wanita. Selanjutnya adalah klitoris. Nah, klitoris ini fungsinya mirip dengan organ pria, yaitu penis, dan mengandung ujung saraf sensorik dan jaringan erektil. Nah, gunakannya ini untuk titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Nah, fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Nah, selanjutnya adalah vestibulum. Vestibulum ini merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk lonjong seperti perahu dan di antara labia minora, klitoris, dan forehead. Nah, vestibulum ini terdiri atas muara uretra, kelenjar paraureta, dan vagina, dan kelenjar vagina, kelenjar pravagina, dan permukaan ini vestibulum ini yang tipis dan agak berlendir dan mudah teriritasi oleh bahan kimia panas dan friksi. Selanjutnya adalah perineum. Perineum ini dia terletak di area yang memanjang dan dari dasar labia minora dan ke saluran anus ini. Nah, dan bentuknya menyerupai segitiga yang terdiri dari atas jaringan ikat, otot, dan lemak. Nah, perineum ini menyebabkan genitalia eksternal melekat pada otot dasar tulang pelvis. Nah, selanjutnya adalah kelenjar Bartolini atau kelenjar vestibula. Nah, kelenjar vestibula ini berada pada sisi dekat lubang vagina. Ukurannya sebesar ukuran kacang polong. Dan kecil, memiliki ductus yang bersambung ke vestibula tepat di bagian lateral melekat pada himen. Nah, kelenjar Bartolini ini menyekresi mucus yang menjaga vulva agar tetap lembab. Nah, pada saat coitus,
pengeluaran lendir meningkat. Nah, selanjutnya adalah himen. Himen ini adalah jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Nah, himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ internal pada wanita. Yang pertama ada vagina dan uterus, lalu tuba fallopi, dan ovarium. Vagina merupakan sel dinding yang mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam dengan pH 4,5. Nah, keasaman vagina ini memberikan proteksi terhadap infeksi. Nah, fungsi utama vagina yaitu saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi sebagai tempat penis dan proses ejakulasi saat koitus. Nah, selanjutnya vagina ini sebagai jalan lahir pada waktu persalinan. Nah, vagina ini juga adalah suatu tuba yang berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu meregang. Nah, panjang dinding anterior vagina yaitu hanya sekitar 9 cm. Nah, sedangkan pada dinding posterior adalah 11 cm. Vagina terletak di depan rektum dan di belakang kandung kemih. Nah, vagina ini merupakan saluran membranous yang menghubungkan rahim dengan vulva. Nah, jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani dan musculus levator ani, oleh karena itu dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya pada dinding vagina ini terdapat lipatan-lipatan melintang disebut rugae. Nah, pada puncak ujung vagina menonjol serviks. Nah, pada bagian uterus sebagai serviks ini menonjol. Nah, pada porti-uretri membagi puncak vagina menjadi 4, yaitu fornix anterior, fornix posterior, fornix dextra, dan fornix sinistra. Nah, selanjutnya adalah uterus. Nah, uterus merupakan jaringan otot yang kuat, berdinding tebal, dan muskular, pipih, cekung, dan tampak seperti bola lampu atau buah pir terbalik. Nah, letaknya ada di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Nah, posisi normal uterus adalah antefleksi. Nah, pada ukuran uterus ini tergantung dari usia wanita. Nah, pada anak-anak ukuran uterus sekitar 2-3 cm. Nah, nullipara 6-8 cm dan multipara 8-9 cm. Nah, untuk para nullipara itu adalah untuk ibu-ibu yang pernah melahirkan namun telah keguguran. Nah, sementara multipara ini untuk ibu-ibu yang sudah banyak melahirkan anak. Nah, ini selanjutnya adalah perimetrium. Nah, perimetrium ini merupakan bagian terluar dari lapisan cervix, saluran uterus, pada lapisan uterus. Nah, perimetrium ini terdiri dari konektif tisu dan memiliki jumlah serosa yang banyak. Nah, selanjutnya adalah myometrium. Nah, myometrium ini atau lapisan otot ini merupakan lapisan yang paling tebal, terdiri dari otot-otot polos yang disusun sedemikian rupa sehingga mendorong janin dan plasenta keluar pada persalinan. Nah, selanjutnya adalah endometrium. Nah, endometrium ini merupakan lapisan bagian dalam dari corpus uteri yang membatasi cavum uteri. Dalam kehamilan, ovarium berubah menjadi desi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fiksasi uterus. Nah, fiksasi uterus antara terdiri atas penyokong atau diafragma pelvis atau ODP, penggantung atau ligamentum, latum, mulai dari pada sisi uterus dan menggantung ke dinding pelvis. Yang selanjutnya adalah ligamentum teres uteri menuju labia mayora melalui kanalis. Nah, kanalis inguinalis atau lig rotundum. Nah, selanjutnya yaitu lig cardinale atau cervix atau pelvis lateral. Nah, selanjutnya adalah
tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Nah, selanjutnya adalah ovarium. Ovarium atau nama lain dari indung telur yang dijumpai pada wanita. Nah, selanjutnya adalah ovarium. Nah, ovarium adalah nama lain dari indung telur yang hanya dijumpai pada wanita. Nah, secara umum fungsi dari ovarium ini adalah menghasilkan sel telur atau ovum dan memproduksi hormon tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.